Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah baik, Alhamdulillah baik, Bu Guru. Baik ya, alhamdulillah. Masih semangat? Masih, Bu. Masih, Bu. Udah jam semangat, begini, Bu. usahakan semangat ya. Kalau Ibu bilang semangat, dijawab siap semangat. Masih semangat? Siap semangat. Oke, siap semangat. Semoga kita tetap semangat, sehat selalu, belajar dari rumah. Siapa ya yang belum hadir di room ini? Rani, Desi, Vivi, Linda, Siti, Linda, Nasir. Ketua kelasnya Nasir ya? Nasir, Iya, Bu. nanti Iya, Bu. teman-teman yang belum hadir nanti dikoordinir ya, tapi kalau secara keseluruhan Ibu lihat sudah hadir semua ya. Nanti tetap diisi link daftar hadirnya di kolom chat yang sudah Ibu bagi ya. Link daftar hadirnya sudah Ibu bagikan di kolom chat. Nanti walaupun hadir di room ini tetap harus ada buktinya ya. Oke, baiklah adik-adik. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga pelajaran yang akan kita dapatkan ini beroleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Oke, selesai. Nanti kalian Ibu bagi ke dalam bentuk 3 kelompok dulu ya. Ibu bagi kelompoknya. Nanti sebelum masuk pada materi kita hari ini, nanti silakan adik-adik perhatikan. Ibu akan share layar dulu. Sudah muncul adik-adik? Belum? Belum, Bu. Belum, Ibu. Oke adik-adik, sebelum masuk pada materi hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Ini sudah tampil di layarnya adik-adik, ini gambar yang udah Ibu share? Sudah, Bu. Sudah ada ya? Oke. Ada ya? Sudah ada, Bu. Sudah ada. Ada. Nah, ini gambar apa? Gambar petir hujan. Petir, hujan, Ya, nah, pada saat angin. ya, pada saat hujan, kamu kan sudah pernah melihat petir. Nah, apakah petir itu berbahaya? Berbahaya, Bu. Bahaya, Kemarin Bu. ada yang meninggal, Bu, kena petir. Iya ya. Tersambar Ya, jadi petir, meninggal. apa yang menyebabkan terjadinya petir? Ada yang bisa tahu? Yang bisa jawab? Nah, oke. Jadi hari ini untuk dengan mempelajari materi kita hari ini, kita akan mari adik-adik berdiskusi dan akan mengadakan percobaan tentang bagaimana petir itu bisa terjadi. Nanti kita ilustrasikan dalam bentuk percobaannya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, jadi kita hari ini kita akan belajar tentang listrik statis ya. Jadi fenomena petir itu merupakan salah satu contoh dari adanya peristiwa listrik statis. Nah, untuk tujuan pembelajaran, jadi di mana adik-adik dapat memberikan contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan peristiwa yang terjadi pada sedotan plastik yang digosokkan dengan tisu kering. Jadi nanti kita sebentar akan ada percobaannya adik-adik. Sudah siapkan alat dan bahannya kan? Sudah, Halo. Bu. Sudah, Ibu. Oke. Nah, dari percobaan itu nanti kita akan menganalisis interaksi dua pulsan. Nah, adapun penilaian sikap, jadi adik-adik dalam bekerja harus bersungguh-sungguh ya, karena di sini nanti akan Ibu nilai. Jadi bagaimana rasa ingin tahunya kalian, apabila kalian memiliki rasa ingin tahu yang besar, nanti Ibu beri skornya 4. Apabila kalian tidak aktif atau tidak memiliki rasa ingin tahu, Ibu akan berikan skor hanya 1 saja. Yang penting kalian sudah hadir, sudah mendapatkan poin 1 dari Ibu.
kemudian tanggung jawab dan disiplin, kemudian jujur. Nah, adapun penilaian keterampilannya, nah pada saat persiapan percobaannya, jadi di mana kalau sudah Ibu bagikan LKPD yang kemarin, nanti Ibu persiapan percobaannya menyiapkan seluruh alat dan bahan, kemudian pada saat pelaksanaan percobaan, kemudian pada saat mendeskripsikan pengamatan, dan menyajikan hasil percobaan. Ini ada fenomena petir. Ibu tayangkan videonya ya. Jadi petir itu merupakan salah satu contoh peristiwa alam yang disebabkan oleh listrik statis. Bisa adik-adik terlihat videonya? Belum, Bu. Belum, Ibu. Suara videonya kedengaran? Tidak, Bu. Ya, jadi ini peristiwa petir ya. Ibu singkat saja ini supaya ya, jadi ini petir sangat berbahaya seperti yang sudah dikatakan pada awal tadi. Nah, untuk mempelajari itu kita lakukan percobaan. Dan di sini Ibu lihat akan perlihatkan sama adik-adik salah satu percobaan. Nanti kita akan modifikasi pada, silahkan adik-adik perhatikan video berikut. Ini video tentang eksperimen tentang listrik statis. Jadi silakan adik-adik perhatikan video tersebut dan silakan adik-adik rumuskan masalah dan rumuskan hipotesis dari video yang kalian amati ya. Nanti sebentar kita akan melakukan eksperimen memodifikasi dari yang video yang sudah kalian lihat. Oke, adik-adik silakan dilihat kembali LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nih, silakan adik-adik rumuskan hipotesis yang sudah kalian lihat di video tersebut. Nah, letakkan, silakan lakukan langkah kerja yang ada di LKPD. Sudah? Siapkan, ayo siapa yang bawa sedotan? Angkat. Ibu lihat yang Ibu sudah pesan. Oke. Desti, sedotannya mana? Oke. Aan, aduh, payah ini Aan ini. Kan Ibu sudah bilang harus bawa sedotan. Bawa apa lagi? Botol, Tisu, Bu. aqua, dan Tisu. Oke. Coba masing-masing boleh Ibu lihat pasang kameranya dulu. Dan perlihatkan alat dan bahannya, supaya Ibu bisa lihat siapa yang aktif dan membawa alat dan bahan yang sudah Ibu pesan. Aduh, Aan ini memang dari dulu ya, begini orangnya. Ya, tidak apa-apa. Oke, ada nilai, tetap Aan malas, saya Bu. beri nilai. Oke, ya, jadi silakan adik-adik kerjakan sesuai dengan langkah pada LKPD. Silakan adik-adik susun sedotan awal. Sedotan yang pertama di atas tutup botol. Ya, jadi silakan Ibu tunggu. Silakan eksperimenkan sesuai dengan LKPD.
Kemudian bandingkan kegiatan 1 dan kegiatan 2. Dan hasilnya dicatat pada tabel pengamatan. Ayo, Ibu mau lihat kalian mengerjakan dan hasilnya seperti apa. Nanti bisa diperlihatkan sama Ibu reaksi yang terjadi ya. Supaya real kita melakukan kegiatan ini. Ya, seperti Ibu lihat, Desi antusias ya. Oke, yang lainnya? Ya, Dit. Boleh nyalakan kameranya, Dek. Lagi nggak stabil, Bu. Oh, lagi nggak stabil ya, nggak apa. Jadi jajan, Bu. Ya, Bu. Wah, Aan tuh, Bu. Ya, nanti setelah ini kita ada waktu istirahat kok. Oke, Titi. Silakan digosok ya. Ada interaksinya ya. Nanti silakan adik-adik catat di tabel pengamatan ya dan bandingkan kegiatan 1 dan kegiatan 2. Ya, Bu. Baca ya, baik-baik ya. Berapa menit, Bu, waktunya? Ya, iya. Oke, Ibu beri waktu 5 menit. Silakan diulang-ulang langkah percobaannya supaya eksperimennya real, karena di sini Ibu juga akan menilai sikap dan keterampilannya kalian. Karena mau tampil. Saya salah baca, Bu. Pipetnya kurang, sedotannya cuma 1. Iya. Ternyata Oke, 2. Titi. Eli mana Eli? Eli. Iya, Bu. Oh, hadir ya? Oke, semuanya aktif ya, Nasir. Halo, kaptennya. Nasir. Nasir tidur, Bu. Aduh, Ngantuk dia, Bu. main game semalam ya, Nasir? Ayo, mana alat dan bahannya kamu, Nasir? Nasir main ML, Bu, sampai jam 3, jam 4. Ya. Belum. Mana alat dan bahan? Ya, oke, Pipi. Pipi berhasil, Bu. Berhasil saya, Bu. Oke. Siapa lagi? Ayo, Rani. Halo, Rani. Saya belum pakai, Bu. Coba diulang. Nanti Kelihatan ya, Bu? pasti berhasil. Gak kelihatan, Rani. Coba Berhasilnya gimana tuh berhasilnya? Nanti setelah ada reaksi, nanti itu dicatat sesuai dengan hasil Hasilnya. pengamatannya kalian. Iya. Oh ya. Oke. Oke, waktunya tinggal beberapa menit lagi ya. Jadi pada kegiatan 1, gosok sedotan lainnya dengan menggunakan tisu dengan searah selama beberapa menit. Sedotan 2 ya. Kemudian dekatkan ujung sedotan yang telah digosok tersebut di ujung sedotan yang berada di tutup botol air mineral. Amati apa yang terjadi, kemudian catatlah pada tabel kegiatan 1 hal apa yang terjadi. Kemudian kegiatan 2, gosok salah satu ujung sedotan yang berada di atas tutup botol mineral dengan tisu, lalu letakkan kembali tutup botol minuman sedotan 1 itu. Ingat ya, ujung mana yang kalian gosok dengan tisu. Kemudian kembali menggosok sedotan lainnya dengan kertas tisu. Jadi, atau bisa kalian gunakan digosok secara bersamaan ya. Kemudian yang satunya diletakkan di tutup botol. Kemudian dekatkan ujung sedotan yang kedua tadi dengan ujung sedotan yang sudah digosok secara bersamaan. Kemudian lihat interaksi apa yang terjadi. Nah, diskusikan apa yang
terjadi pada kegiatan sedotan pada kegiatan 1. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Kemudian apa yang terjadi pada kedua sedotan pada kegiatan 2? Apakah ada perbedaan interaksi dari kedua kegiatan 1? Nah, mengapa demikian? Nah, dari situ silakan adik-adik simpulkan apa yang menjadi percobaan. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah adik-adik lihat berdasarkan video tadi ya. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi. Ibu lihat waktunya. Desti, gimana Desti, adik? Gimana? Bu, pipetnya sedotannya kurang 1, tak bisa. Oh, nggak bisa ya? Bisa digunting, coba. Ya, Kan dipotong jadi satunya 2. dipotong saja jadi 2. Jadi bisa diinteraksikan. Oke, Ya, Bu. hebat. Bu, Randy cek. punya inisiatif sendiri ya. Oke, Siti gimana Siti? Punya Siti jadi? Iya Bu, udah ngisi tabel pengamatan Bu. Oke, bagus, good. Ya, Dit. Suaranya nak di mute. Udah Ibu Bu. nggak dengar. Oke, ya bagus ya. Linda. Linda kemana ya? Iya. Punya. Saya nggak Bagaimana berhasil. hasilnya? Nggak berhasil? Saya berapa kali diulang nggak berhasil. Oh, Linda pakai sedotan yang baru atau yang lama? Yang lama Bu. Oh, pantasan ya. Ibu lupa ngingatin kalau kalau sudah sedotan lama itu sudah ada banyak interaksi ya, sedotannya sudah banyak dipegang, jadi interaksinya itu tidak bisa. Iya. Eli sakit ya? Aan? Eli kemana Aan? Oke, waktunya udah habis ya. Toilet Bu Ali Bu. Iya, Bu. Oke, Ibu rasa waktunya cukup. Siapa yang bisa mempresentasikan hasilnya? Ayo, siapa? Silakan adik-adik rumuskan hipotesisnya berdasarkan video yang tadi di awal itu eksperimen tentang listrik statis, dan setelah kalian membuktikan dengan eksperimen yang secara nyata, silakan rumuskan hipotesis dari rumusan masalah yang sudah adik-adik kemukakan. Yang sudah adik-adik tulis ya. Ayo, siapa yang bisa? Presentasi Bu. Saya Bu ya. Iya, untuk menguji hipotesisnya, silakan. Siti, Presentasi Bu. ayo. Iya. Iya. Coba yang untuk kegiatan pengamatan 1. Iya. Coba ya Bu Kegiatan 1 ya. silakan Ibu beri kesempatan kepada Siti. Ya coba ya Bu ya. Iya, oke. Silakan untuk kegiatan 1 ya. Nanti tanggapan dari kelompok lain juga Ibu harapkan bisa menanggapi apakah percobaannya sama atau tidak hasil yang dihasilkan pada percobaan tersebut. Ya, untuk kegiatan pengamatan pada tabel ini kegiatan 1 itu hal yang terjadi setelah diamati sedotan yang ditutup botol atau sedotan 1 mengikuti atau mendekati sama dengan sedotan 2. Untuk tabel pengamatan yang kedua, pada kegiatan kedua itu terjadi sedotan yang ditutup botol, sedotan 1 saling menjauh dan tolak menolak Ibu. Oke, yang lainnya gimana? Hasilnya seperti apa? Desi? Hasilnya Desi seperti apa? Apa sama dengan yang dihasilkan oleh Siti? Hampir sama, Bu. Hampir sama, hampirnya di mana? Ayo. Oke, ya. Siapa lagi yang bisa? Oke, untuk yang
diskusi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Silakan Ibu coba percobaannya Vivi. Kenapa hal itu bisa terjadi, Vivi? Saya, Bu. Iya, Karena dari diskusi dan kelompok. karena adanya listrik, Bu. Adanya listrik. Oke, adanya listrik apa? Itu mau saya tanyakan sama Ibu. Oh, oke. Siapa yang bisa menjawab? Kenapa hal itu bisa terjadi? Saya, Bu. Ayo. Oke, Yadit. Siapa yang? Desi, Bu. Oh, Desi. Oh, maaf. Oke, Desi. Kenapa hal itu bisa terjadi, Desi? Karena muatannya beda, Bu. Oke, karena muatannya beda. Kenapa muatannya sampai bisa berbeda? Ayo, Linda. Kenapa muatannya bisa berbeda? Digosok, Bu. Karena Kenapa? ada gesekan tisu dan pipet tadi, Bu. Tadi, Bu. Oke, karena ada gesekan. Gesekan dari mana? Tisu, Bu. Oh, dari tisu. Jadi, karena adanya gesekan dari tisu. Oke, siapa lagi yang bisa memberikan pendapatnya tentang apa yang terjadi pada kegiatan 2? Pada kegiatan 2, mengapa hal itu bisa terjadi? Yadit, bisa? Ya, Bu. Oke, Yadit, silakan. Tadi pas kegiatan 2 dia tolak menolak, Bu. Tolak menolak. Kenapa bisa dia tolak menolak? Mungkin karena nggak ada apa-apanya, Bu. Kenapa? Nggak ada muatannya. Kalau nggak ada muatannya, apa dia tolak menolak? Ayo. Iya, tadi soalnya pas saya coba sedotannya tolak menolak, Bu. Oh, sedotannya tolak menolak. Iya. Kenapa interaksi tolak menolak bisa terjadi, Rani? Halo. Orang muatan Rani. sejenis ya, Bu. Iya, karena Sejenis, Bu. Jadi iya, nggak mau karena dia. dia muatannya sejenis. Oke? Iya. Oh, iya. Karena muatannya sejenis. Kemudian Muatannya sama ya, Bu ya? iya. Kenapa bisa sama? Karena siapa yang bisa? Gosok. Ayo. Kenapa muatannya bisa sama? Ayo. Karena ada muatan yang pindah, Bu. Karena muatan yang berpindah apanya? Muatannya. Ya, muatannya berpindah ya. Oke. Adik-adik, siapa yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Siapa? Ayo, silakan simpulkan dari percobaan ini ya. Silakan disimpulkan siapa yang bisa. Siti? Ayo simpulkan, Siti. Iya, Ibu. Kesimpulan yang didapat untuk pembelajaran hari ini itu pada kegiatan 1, salah satu sedotan digosok dengan tisu akan terjadi perbedaan jumlah muatan listrik. Sedangkan pada kegiatan 2, ketika kedua sedotan itu digosok dengan tisu tidak ada saling tolak menolak, saling tarik menarik, Bu. Tolak menolak, Bu. Tidak ada muatan. Seperti itu, Bu. Oh. Siapa yang lagi? Ada lagi yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Kegiatan pertama, ketika sedotan yang diletakkan pada ujung sedotan pertama diletakkan di tutup aqua, tutup botol. Nah, interaksinya saling tarik menarik ya, karena ada perbedaan jumlah muatan. Jadi ada perpindahan elektron. Kemudian pada kegiatan 2 itu saling terjadi tolak menolak karena jenis muatannya sama, karena elektron dari tisu yang dipindahkan itu diberikan
kepada kedua sedotan itu. Jadi kedua sedotan muatannya adalah sama, sehingga dia saling tarik menarik dan sedotannya itu dia bermuatan negatif. Nah, jadi atom itu merupakan atom terdiri dari partikel-partikel penyusun, yakni proton, elektron, dan neutron. Jadi proton adalah bagian penyusun atom yang bermuatan listrik positif, elektron adalah bagian penyusun atom yang bermuatan negatif, sedangkan neutron itu tidak bermuatan. Nah, pada saat penggosokan tadi, jadi elektron dari tisu itu dia berpindah ke ke sedotan, sehingga sedotannya itu bermuatan negatif dan dia saling menolak pada percobaan kedua dan saling tarik menarik pada percobaan pertama. Jadi benda yang satu memperoleh sejumlah elektron sehingga akan bermuatan negatif, sedangkan benda yang satunya lagi atau sedotan yang satunya lagi tisu itu dia akan kekurangan satu elektron sehingga bermuatan positif. Nah, ini pada dua penggaris plastik dan batang kaca. Ini dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Ketika dua penggaris dan batang kaca dimuati dengan cara masing-masing digosok, jadi cara membuktikan untuk benda dapat dimuati itu salah satunya dengan cara digosok. Jadi kedua penggaris yang didekatkan saling tolak menolak. Ya. Kemudian ini ada kaca, dengan kaca dia juga tolak menolak. Ini penggaris plastik ditarik oleh batang kaca yang didekatkan karena mereka akan saling tarik menarik karena ada muatannya adalah berbeda jenis. Nah, ternyata setiap benda yang ditarik oleh kaca maka akan ditolak oleh penggaris. Ini dalam kehidupan sehari-hari ya, selain contoh pada percobaan sedotan tadi. Nah, untuk evaluasinya, silakan adik-adik mengerjakan soal evaluasi di Google Form yang sudah Ibu bagikan di grup WA tadi. Kalau nggak bisa dibuka, nanti Ibu presentasikan di sini saja ya. Di form, Bu. Iya. Coba dibuka. Oh iya Bu, udah ada ini. Ada ya? Udah. Ya, Bu. Oke. Ya, udah ada Bu. Silakan adik-adik dijawab ya. Baca baik-baik soalnya, kemudian dijawab. Nanti di sini akan kelihatan siapa yang sudah menjawab, nanti dikirim ya. Ibu akan lihat. Sudah Bu. Sudah? Ya. Oke, tunggu Ibu cek dulu ya. Nggak apa-apa, Bu. Nanti kami kirim aja melalui WA Group. Yang 3 soal ini ya, Bu. Iya. Sudah, Bu. Udah ya? Udah Bu, udah ada skornya, udah tahu salahnya di mana. Ibu lihat dulu ya. Oke, ini presentnya sudah banyak yang menjawabnya benar ya. Ini Ibu sudah lihat. Jadi, Ibu silakan siapa yang bisa memberikan refleksinya tentang pelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Ayo, siapa? Saya, Bu, pembelajaran. Oke, Linda. Ya, menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Selain ada video, ada juga praktikumnya, Bu. Jadi kami langsung tahu, tidak hanya melihat, jadi langsung mempraktekkannya, Bu. Mungkin itu aja, Bu. Oke.
Enggak. Siapa lagi yang bisa menceritakan perasaannya ketika belajar IPA hari ini? Bu, happy. Oke, Yadit. Saya Bu, Bu Yadit, Yadit ya. Ya, coba Yadit. Bu belajarnya Bu. Kenapa Yadit? Ibu nggak kedengaran ini ceringannya Ibu. Iya, tadi kan Ibu tanya gimana perasaannya. Seneng Bu. Oh, senang ya. Bagus ya. Iya. Desti, bagaimana perasaannya hari ini? Senang Bu, karena udah bisa coba, udah tahu. Berarti tidak ada ilmu hitam. Iya, jadi pada percobaan tadi itu sudah kita membuktikan adanya peristiwa gejala listrik statis ya. Jadi pada fenomena petir tadi yang sudah Ibu tampilkan, kenapa itu petir bisa terjadi karena ada gesekan. Jadi awan-awan itu saling bergesekan sehingga elektron dari awan yang satu berpindah. Jadi adanya perbedaan muatan listrik sehingganya dia dapat akibat terjadinya petir itu akhirnya orang bisa terbakar apabila disambar petir. Oleh karena itu kenapa gedung-gedung yang tinggi itu dibuatkan penangkal petir ya, agar tidak langsung ditersambar oleh petir. Karena apabila kita langsung tersambar oleh petir maka bisa membahayakan ya. Untuk mempelajari materi selanjutnya, silakan adik-adik, pertemuan selanjutnya silakan adik-adik pelajari tentang hukum kolom ya dengan elektroskop. Jadi pertemuan kita selanjutnya kita akan mempelajari elektroskop dan hukum kolom. Nah, untuk pelajaran kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Silakan kita berdoa menutup pembelajaran kita. Mari sama-sama kita berdoa. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Tetap semangat ya adik-adik. Kalau silakan istirahat, Pak Anto sudah jam istirahat. Silakan makan yang gunakan waktunya sebaik mungkin ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Sehat terus ya, anak-anak adik-adik. Ya, Iya, Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.